Gue sih sebenarnya nggak pernah ikut bootcamp dan gue nggak pernah kepikiran untuk ikut bootcamp. Tapi dari situ yang gue lihat, gue mempertanyakan sebenarnya dengan harga murah seperti itu tuh worth it nggak sih? Di situ benar-benar tertulis diajarkan oleh superstar. Oke, superstar. Iya, superstar. Itu bukan desainer yang ngajarin, superstar. Harganya itu ada dari 6 juta sampai 30 juta. Tapi lu lihat nih, gue lebih cemas dengan kata-kata di atasnya ini. Gaji tinggi dan prospek yang cerah. Untuk quantity episode, jadi kita bikin 2 episode terpisah ya. Kalau mau lihat wawancara sebelumnya, lihat di episode ini. Tapi kita masih sama-sama Pak Raga. Yeah. Tapi kita akan lebih banyak membahas tentang profesi kita ya. Iya, profesi kita. Ini memang profesi. Pak, gue mau tahu Pak, lo? Profesi kita sama ya, podcaster. Ya, benar. Saya kan komentator. Tapi lu, saya baru punya acara, jadi saya adalah seorang podcaster. Lu jadi UI UX designer itu awalnya gimana? Jadi UI UX designer, tidak sengaja sih sebenarnya. Apa tuh? Maaf, tidak sengaja? Bagaimana gimana ya? Maksudnya gimana? Awalnya gue nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia desain dan IT. Jadi gue kuliah di jurusan hubungan internasional dan gue anak band. Cuma teman-teman band gue tuh Gak apa kan? Teman-teman band gue kebetulan anak-anak DKV. Mereka memperkenalkan gue dengan tools. Jadi gue mulai belajar Illustrator segala macam tuh dari mereka. Dan gue nggak belajar graphic design sih, tapi gue mencoba untuk survive dengan bikin icon dan ilustrasi yang gue bisa dijual di Shutterstock, Microstock ya. Ini di tahun berapa nih? 10 apa 8 apa 9 ya, sekitar situ lah, sebelum 2010 lah ya. Oh, zaman pemerintahan SBY. Iya, saya sudah karena kuliah nggak benar, jadi saya mencoba survive di situ. Kehidupan yang membawa Anda ke dunia UI UX ya. Ngeband juga nggak ada uangnya, malah ngabisin duit. Kalau ganti senar harus diganti, gue rebus. Nggak punya duit. Gitu ya. Jadi bikin icon juga nggak seberapa. Nggak seperti ini ya, flexingnya influencer Microstock dulu gitu. Dulu sih lumayan, cuma lama-lama gue mencoba cari problem apa yang bisa gue solve lebih besar. Anjing. Yes. Terus ada yang bikin game aset. Gue mulai coba di situ, ambil freelance juga soal itu kan sebenarnya agak mirip ke UI jadinya ya, bikin UI buat game jadinya. Ya gue di situ, terus aku suka lihat tuh UI UX di marketplace freelance juga banyak gue nyari UI UX. Gue nggak tahu itu apaan. Gue lihat cari tuh, oh ternyata di Dribbble yang ya pokoknya postingan yang keren-keren gitu loh. Wow, bagus nih. Ini bagus banget. Tapi gini Pak, gue dengar cerita lu ya, dan mengingat kita tadi nih di luar ngejulitin yang gini-gini. Kita tuh kayak menjilat ludah sendiri sebenarnya. Tapi itu di zaman gingerbread Android. Oh iya. iPhone 3GS. Gua itu di zaman itu ya. Pembenarannya kayak gitu ya. Soalnya pada zaman itu tuh kalau kita mau cari resource untuk belajar UI UX itu masih belum ada. Benar nggak ada, paling infografik di Pinterest. Dari situ doang tuh. Dan zaman itu tuh kita masih pakai Photoshop kan, masih pakai AI. Project pertama UX gue pakai Photoshop. Iya, soalnya waktu itu masih ngetrend apa sih namanya skeuomorphism. Iya, skeuomorphism ala iPhone. Tapi gue juga sebenarnya dengar cerita lo jadi nostalgia juga sih. Gue dulu awalnya itu belajar banyak dari graphic design, karena gue tahu gue gak punya bakat di graphic design.
Ya udah, gue coba pindah ke waktu itu ke UI. Kenapa gue pindah ke UI? Karena gue pikir kompleksitinya itu jauh lebih sedikit dibanding graphic design. Gue pikir pada saat itu ya, karena gue kan waktu itu otaknya masih visual doang. Graphic design kalau gue bandingin sama UI, graphic design masih pakai pen tool, tarik garis semua segala macam, tracing lah ini itu. Terus kalau pas pindah ke UI UX apa nih, toolsnya cuma kotak. Bulat kayak gitu. Berarti yang lo lihat tuh UI UX-nya udah flat design. Udah flat design. Gue belum flat design loh. Skeuomorphism waktu itu gue belum, gue telat masuknya. Gue telat. Jadi, untungnya gue belum masuk ke sana. Masih kayak kulit beneran bukunya. Kartu beneran. Kartunya kayak kartu tekstur kertas. Tapi gue ingat sih dulu gue project pertama gue di tahun 2014 tuh, gue awal 14 atau 13 lah gitu, 14 kayaknya. Gue masih megang satu produk apa namanya? Jadi dia itu kayak Samsung Galaxy Gift. Kalau lu dulu pernah pakai Galaxy Gift, Samsung apa Galaxy tuh? aplikasi. Ya itu. Itu masih skeuomorphism ininya, gayanya. Jadi gaya dompetnya, ini kan dia kayak apa namanya, aplikasi untuk loyalty card gitu kan. Backgroundnya itu masih pakai tekstur kulit-kulit. Apa namanya, untuk potongan kartunya itu masih lu bikin PNG kayak gitu-gitu. Gue dulu masih dapet sih itu. Tapi kalau bandingin sama dulu, sekarang enak ya kalau mau cari resource belajar itu. Oh iya, sekarang sih udah banyak banget. Iya kan? Nggak kayak dulu lagi. Influencer udah banyak, influencer pamer earning juga banyak. Bootcamp juga banyak. Pamer earning tuh earning beneran apa bikin bikin UI mobile banking terus lu edit earning lu? Kadang gini sih, bikin konten apa sih namanya, freelance designer gajinya 80 juta, padahal itu project pertama dan satu-satunya yang 80 juta harganya. Sisanya bisa juta. Sampai 80 juta. Bisa. Tapi lolos apa enggak tahu. Bisa berapa lama ngerjainnya, berapa banyak orangnya. Tapi ngomongin source belajar sekarang ya, bootcamp makin menjamur gue lihat. Iya enggak sih? Bootcamp iklannya banyak sih di Instagram. Iya, benar-benar. Bentar lagi nih habis podcast, kalau kita buka Instagram iklannya bootcamp, gue yakin. Mereka bisa mendengar atau gue masih. Pak, boleh sebutin ini gak sih brand? Warna aja ya. Warnanya banyak sih. Ada yang kuning ada. Gini deh, gak usah ngomongin warna. Kalau yang gue tahu ya, bootcamp itu ada yang harga dari 2 jutaan sampai belasan juta juga ada loh. Iya. Lu pernah ikut gak sih? Enggak. Pernah punya cita-cita ikut gak sih? Kebetulan waktu gua ngelihat iklannya gua udah ada pekerjaannya. Gua udah masuk ke industri ini, jadi mungkin cita-cita gua mau bikin bootcamp kalau bisa dibayar segitu. Menarik tapi Pak, yang bikin lu punya cita-cita mau bikin bootcamp apa Pak sebenarnya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Omong kosong. Gak ada itu. Ya, selain uang. Oke, sudah. Itu aja. Memang pengen saya arahin ke sana. Ya. Ada yang nanya kenapa jadi UX designer? Selain uang. Tapi gue setuju Pak kalau lo bilang selain uang. Kadang gue lihat sekarang tuh potensinya bootcamp itu gede banget lah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Orang-orang yang inspired buat switch karir ke apapun yang ada di ini ya, apapun yang ada di startup atau tech company itu tuh makin hari makin banyak, dan gue nggak tahu apakah bootcamp itu bisa menjanjikan kualitas yang bagus apa enggak gitu loh. Gue tuh dulu pernah bahkan pernah gue review juga bootcamp. Itu saking caurnya itu dia ngejual ya, dia ngejual bootcampnya ini dijamin 100% lu lulus dari sini bakal dapat kerja. Tapi nggak tahu kerja di mana. Kerja di mana? Di Alfamart atau apa? Kerja di Pertamina jadi frontliner mulai dari nol ya Pak. Itu kerja juga kan? Kerja. Terus yang lebih caur lagi, di situ benar-benar tertulis diajarkan oleh superstar
Oke, superstar. Iya, superstar. Itu Jadi bukan desainer yang ngajarin superstar. Elvis Presley. Elvis Presley. Ini ntar ketahuan betul anjir. Aduh. Iya, siapa Brody Marantika mengajar di bootcamp itu gitu kan. Maksud gua itu di 2 tahun yang lalu gitu. Waktu bootcamp itu masih jor-joran banget cara marketingnya gue lihat. Tapi gue sih sebenarnya nggak pernah ikut bootcamp dan gue nggak pernah kepikiran untuk ikut bootcamp. Tapi dari situ yang gue lihat, gue mempertanyakan sebenarnya dengan harga murah seperti itu tuh worth it nggak sih? Dengan harga murah, kalau murah ya worth it. Gini. Tergantung apa nih? Semurah apa harganya? Kita coba lihat contoh bootcamp aja ya. Misalnya bootcamp tuh berapa lama sih? Ada yang 6 bulanan, ada yang sampai nggak ada yang sampai tahun sih. Oh. Mingguan, bulanan. Ada yang mingguan. Anjing. 4 minggu, 3 minggu biar terdengar lebih sebentar. Oh. Nih, gua ambil contoh misalnya. Ini ada satu bootcamp, jadi kamu bisa belajar dari meskipun rasanya sedikit menakutkan. Biasanya tuh kalau bootcamp, lu misalnya gini. Bootcamp itu boga atau enggaknya lu lihat dari mana? Dari apanya? Ada silabusnya gak sih? Nah, bisa dilihat nggak? Nah, kita coba lihat. Gue juga bukan nyari bootcamp sih, tapi suka nyari training atau apa buat bedanya apa? Tim gue gitu misalnya. Kayak ini kita kurang canggih di hal apa gitu. Coba cari trainingnya gitu. Nah, ini Pak. Jadi harganya itu ada dari 6 juta sampai 30 juta. Tapi lu lihat nih. Gue lebih cemas dengan kata-kata di atasnya ini. Gaji tinggi dan prospek yang cerah. Kayak marketing kata-katanya itu semua kayak janjinya. Rata-rata gaji bulanan di Indonesia ini diambil dari Jobstreet, portal pekerjaan terbesar di Indonesia, tapi kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Janji-janji seperti itu agak berbahaya sih. Nih, 6 juta lo udah jadi junior data scientist begitu kursus selesai. Gue nggak tahu siapa yang menasbihkan lo menjadi junior data scientist hanya dengan 6 juta, tapi begitu kursus selesai. Berapa lama gue nggak tahu. 30 juta Pak, senior data scientist dalam waktu 2 tahun. Oh, jadi titel lu tuh tergantung lu bayar berapa. Bukan experience, gue pengen ngomong tadi. Tapi 2 tahun tadi. 2 tahun lu jadi senior, anjing. Experience-nya mungkin selama 2 tahun tuh ngapain? Nah, itu dia maksud gua. Lu menjual, gua nggak tahu ini bisa dilihat nggak ya? Selama 2 tahun itu lu ngapain aja, karena silabusnya juga nggak. Gua nggak tahu sih kalau yang di sini. Gua kalau nyari yang dari luar sih. Bootcamp luar apa ya? Waktu itu contoh dari bukan Udemy, apa sih? Yang warna biru muda itu. Coursera itu yang ya si Google ya. Itu juga dia naro semua sih. Jadi sebelum lo bayar lo cukup jelas lah suruh ngapain. Oh, bukan Coursera yang warna biru muda, lupa gua. Gua juga dulu sempat ikut ini Interaction Design Foundation. Ya itu kan. Itu gue juga waktu itu langganan, cuma tapi sebenarnya kalau itu bagus sih, dan siapa namanya si mbak-mbaknya itu yang ya, tahu kan itu selalu Rika si Rika itu selalu email. Bagus juga sih ini. Tapi dari itu bootcamp nggak sih? Bootcamp ya? Kayaknya itu cuma kursus. Iya, lu kayak pilih course terus ntar lu selesain doang gitu. Nah, gua ada lo 1 sertifikat itu. Gua 3 Pak. Jadi banyak waktu luang. Company. Tapi nggak menjamin juga sih sebenarnya. Maksud gua gini loh. Si Interaction Design Foundation itu juga yang pemateri itu udah nggak usah ditanyain lagi kan. Donorbon juga mengajar di situ kan. Itu nggak menjadi jaminan, Bung. Lah ini yang tadi ini nih. Itu nggak tahu sih. Maksud gua gini Pak.
Oh mungkin dia belajar di Interaction Indonesian Foundation, habis itu diajar lagi ke lu pakai bahasa Indonesia. Bisa aja sih itu. Soal ya lu bayar 30 juta 2 tahun lu menjadi seorang senior. Theoretically secara teori adalah seorang senior bla 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 bla. Lantas begitu lo masuk ke dalam industrinya, gue nggak tahu. Apalagi di industri lo yang serba ini ya, kayak perang Vietnam gitu ya. Orang yang 2 tahun 2 itu tahun ya bootcamp. di barak aja diajarin kalau ada musuh yang nembak menghindar kayak gitu-gitu. Begitu dilempar ke tempat, gue nggak tahu bakal kayak gimana sih. Gitu loh. Gue coba lihat yang lain lagi deh biar kita lebih. Gue jadi pengen juga kalau 2 tahun jadi senior. Gue ngomong 4 tahun belum senior. Gue baru mau nanya 4 tahun lu udah berani gak menasbihkan diri lu jadi seorang senior? Gue gak akan ganti di LinkedIn sebelum jadi senior. Ini yang cukup terkenal, yang sering orang sebutin di DM gue nih. Apa tuh? Ini. Oh iya. 1,2 per bulan menjadi profesional UI UX dalam 12 minggu. Tuh, minggu kan? Waduh. 3 bulan berarti. 3 bulan. 12, iya. 1,2 per bulan. 18 juta. Ini kursus UI UX tapi bannernya kayak gini, lu percaya gak sih? Pecah kayak gitu loh. Flores. Iya. Oh ini dia ngasih tahu silabusnya. Yang bikin bannernya bukan orang UI UX. Dibelain. Anak magang itu, anak magang. Ini Pak, silabusnya ya. Job connector dengan UI UX intensif selama 12 minggu dengan pakar untuk proses. Saya nggak pernah ngajar di sini. Pakar bukan Anda doang, Bos. Job connector terus final project network. Udah gitu aja. Dia nggak ngasih tahu sih silabusnya apa. Takut dicontek kali. Sebenarnya kalau takut dicontek, yang Interaction Design Foundation itu dia pasang di situ kan. Nah, yang di luar juga Coursera juga ditaruh aja sih kayak. Iya. Nggak apa-apa sih. Kenapa juga takut dicontek? Lu pernah belajar sama ini gak sih? Sama seseorang yang lu anggap mentor gitu? Seseorang yang gua anggap mentor nggak. Hah? Tapi kalau masuk kantor sih biasanya ada mentornya ya awal-awal. Tapi di luar kantor? Di luar kantor. Sesedih itu ya hidup gue. Sesepi itu ya. Tapi ini teman desainer gue tuh cuma teman-teman kantor gue. Sekarang jadi udah beda kantor, jadi punya karena mereka resign. Makanya Pak. Dan akun desain Ren. Gak punya temen. Tapi ini kalau pengalaman gue ya, gue belajar dari mentor sama belajar dari buku tuh sebenarnya feel-nya tuh beda. Poin gue adalah karena lu one on one itu feel-nya beda sama belajar dari tulisan. Menurut gue tuh nggak apa-apa kalau misalnya silabus mau lu lepasin kayak gitu-gitu aja gitu. Cuma dari 2 website yang gue liat nggak ada masang silabus. Iya, maksudnya kalau gue mau ikutan kursusnya, gue pengen tahu ntar gue diajarin apa aja ya. Jangan-jangan gue udah belajar ini di tempat lain atau di YouTube gratis. Lu sayang duit gua gitu kan. Itu dia, mendingan belajar di YouTube kan yang sama orang India itu. Apalagi bootcamp yang ini sih ngejamin 100% dapat kerja. Sebenarnya bikin ngeri tuh iklan-iklannya sih. Iya. Kenapa 100% dapat kerja? Belum tentu sih. Orang marketing yang paling brengsek. Tapi itu ini tuntutan Pak, soalnya ada tuntutan. Kita harus dapat banyak leads, ya kan? Iya, gua ada cerita cuma nanti aja deh, offline aja deh. Tapi itu dari tech Pak. Kalau di agensi advertising itu ada nggak sih? Banyak digital marketing tuh banyak yang kayak gitu juga. Maksudnya janji-janji yang bisa memancing orang buat nyoba segala macam. Terus biasanya psikologi ya di marketing misalnya ya harga aslinya misalnya 300, taruh aja 500 coret jadi 300 padahal itu harga aslinya. Banyak yang kayak gitu. Gue sempat itu tuh lihat digital marketing untuk belajar mempromokan sosial media acara baru saya. Sempat tuh ikutan daftar, suruh bayar nggak usah deh. Ntar dulu deh. Kayak gitu maksud gue, pertanyaan besarnya gini sih sebenarnya.
bootcamp itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Kalau misalnya kita invest banyak gitu ya untuk yang 13 juta gitu, apakah itu benar-benar diperlukan untuk nantinya bekerja profesional di bidang itu gitu? Pertanyaannya sebenarnya, kalau misalnya lu dapat apa sih namanya, pelamar, terus ada bootcamp segala macam, gimana? Gua nggak ngeliat itu. Gua nggak pernah lihat. Nggak pernah ngeliat, nggak ada, atau yang lu nggak mau lihat? Kan tadi kalau CV gue bahkan nggak tahu mereka pertama kuliah. lu skip ya. Karena di kantor gue teman-teman gue baru tahu gue kuliahnya apa tuh akhir-akhir. Karena emang nggak ditanyain. Mereka nggak peduli gitu loh. Apa kuliahnya apa. Lagian lu juga nggak melamar di ini kan perusahaan minyak, nggak bakal dilihat juga. Iya, kan? mungkin industrinya nggak itu sih. Nggak harus. Dari awal lu harus belajar desain. Gue pun juga gitu Pak, soalnya gini, gue berkaca dari gue sendiri ya. Gue punya tadi yang gue bilang kan, gue punya 3 sertifikat dari Interaction Design Foundation itu. Tapi gue sendiri nggak percaya sama diri gue. Gue layak gak dapet ini, soalnya ya udah yang penting lulus, dapet tuh. Kan lu cuma nonton, baca, terus lu nonton, jawab. baca, udah. Nah, berarti itu missing ya sebenarnya. Bootcamp diajarin bla 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 bla. Tapi lu sendiri sebagai yang lulus misalnya dari bootcamp itu berpikir, anjir di realitanya begini nggak ya gitu? Ya iya, gitu kan? Nggak ada gini gue lihat, tidak ada praktikumnya. Kalau istilah dulu prakteknya. Gitu. Ada. Sebenarnya disuruh, gue pernah dengar disuruh bikin ini apa sih, mock up ya? Kalau itu Figma itu. Iya. Anjing dulu istilahnya praktikum, sekarang test case ya. Test case suruh bikin kayak gitu ada, cuma ya dia nggak dapat komentar pedas mungkin. Kan kalau di kantor banyak komentar pedas kan. Itu yang mungkin harus ada dalam silabus kan. Komentar pedas. Jadi maksud lo gini, desain run itu tap in sama bootcamp untuk jadi komentatornya gitu. Anjir. Tapi oke, kita balik lagi ke topik yang soal bootcamp ini. Pertanyaan lo yang tadi, gue punya teman, dia bayar 30 juta. 30 juta untuk bootcamp selama enggak bootcamp ini yang warnanya kuning kalau nggak salah. Dia itu nggak ngejual senior lo pokoknya 30 juta lo belajar ini aja udah gitu. Menurut gue itu lebih jujur sih. Buat dia yang nggak pernah belajar tentang data scientist, 30 juta ini worth it banget gitu. Dia tuh taruhlah misalnya background dia sebelumnya itu adalah wartawan misalnya. Dia tanya wartawan, dia baru ambil 2 bulan ini, menurut dia itu worth it banget karena yang dia pelajarin di situ benar-benar kayak kuliah, kayak kita duduk di kampus gitu, di kelas. Tapi lebih cepat dan lebih murah daripada kuliah. Iya. 30 juta dan lo nggak dapat gelarnya. Micro degree kata orang. Ya udah itu kalau menurut saya sih bootcamp nggak tahu kalau menurut lu sebagai seorang pelamar nih itu butuh banget gak sih? Menolong banget sih buat lu. Kalau lu ada duitnya sih ikut aja nggak apa-apa, belajar lah. Benar. Kalau ada duitnya ada waktunya belajar. Tapi kayak kalau bukan fresh graduate kayak mau switch karir gitu lumayan ngebantu sih, kayak lo udah kayak gue kan nggak dari awal gitu, udah tahu dunia kerja terus tiba-tiba mau switch jadi apa, mungkin itu bisa ngebantu. Tapi lu willing to learn lagi ya, lu mulai pas ngelamar dari bawah lagi ya nggak apa-apa. Tapi lu udah ada mental di dunia kerja kan. Gue diturunin ya. Iya benar, gue juga setuju itu sama katanya Raga, karena kalau bootcamp lu nggak usah kemakan lah sama 100% jadi dapat kerjaan, 6 bulan jadi senior, nggak usah lah. Yang penting lu bayar 30 juta, lu bawa pulang ilmunya, udah itu aja. Kalau lu punya 30 juta silakan aja sih. Atau kalau enggak bukanya ini Hisana gitu, 30 juta cukup lah itu. Ya udahlah kalau gitu, saya mau pulang dulu karena udah lembur cukup lama. Saya Wahyu, selamat malam.